Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang kendala bagaimana kita menjual suatu produk yang aneh sih menurut saya, yang di luar Nurul gitu ya. Jadi posisinya itu si customer beli perdana baru, terus dia registrasi, oke lah sukses, kita bantu. Terus dia rencana mau daftar WhatsApp pakai nomor yang baru beli di saya ya. Pas dia udah sukses registrasi, ternyata si nomornya itu tertaut di handphone Vivo Y16. Saya bingung dong, ini handphone siapa Vivo Y16 ya kan? Kenapa nomor baru yang baru registrasi itu kayak udah ada akunnya gitu. Saya juga bingung nih, makanya customer saya komplain. Jadi ceritanya yang kemarin itu ada customer saya beli nomor saya, terus di nomor itu sama dia diregistrasi. Mungkin dari registrasi itu dia disangkanya sukses, padahal belum gitu kan, belum ada sukses. Dari SMS juga, dari story belum sukses gitu. Besoknya dia komplain, katanya WhatsAppnya nggak bisa, tiba-tiba tertaut sama handphone Vivo Y16. Nah jadi katanya kata customer saya itu nomornya katanya udah dipakai, padahal kan di kartunya aja baru beli gitu kan, registrasi pun belum gitu kan. Makanya saya coba untuk registrasi lagi. Nah kebetulan tuh hari ini dia datang ke counter untuk komplain tentang masalah WhatsApp. Nah pas saya cek nomornya emang belum aktif gitu kan. Nah, saya coba bantu deh nomor perdananya. Terus saya minta dong nih sama kakaknya, saya bantu registrasi dan hasilnya sukses. Nanti saya lampirkan ya, keterangan sukses di handphonenya. Lalu saya coba untuk uninstall dulu ya WhatsAppnya ya, karena sebelumnya dia komplain tentang WhatsApp. Saya uninstall dulu, takutnya ada beberapa data yang terkait gitu ya. Terus saya udah install WhatsAppnya, saya buka, ternyata pas saya udah masukin nomor itu betul. Jadi di WhatsApp nomor perdana yang dia baru beli itu didaftarin WhatsApp itu udah tertaut sama handphone Vivo Y16. Nah saya nggak paham tuh kenapa tuh nomor baru itu bisa udah terregistrasi sama akun WhatsApp gitu kan, padahal kan ini nomor masih baru gitu ya. Nah bingung dong, dari situ saya kasih penjelasan dong ke customernya. Jadi dia mungkin di rumah udah coba-coba registrasi WhatsApp, ternyata nggak bisa, ada percuma ya kan, karena si nomornya belum terregistrasi, nomor OTP-nya pun belum masuk. Sekarang udah terregistrasi dan nomor OTP-nya udah nggak bisa. Jadi dia udah nyoba beberapa kali hold selama 15 jam. Saya coba alihkan ke telepon, ternyata di telepon juga dia nggak ada jawaban dari WhatsApp gitu kan. Dari WhatsAppnya nggak ada verifikasi telepon untuk ngirim OTP. Nah saya bingung dari situ ya kan, ini kenapa nih, padahal nomor baru beli di saya, belum registrasinya sama saya juga, di depan dia juga, dia tahu nih nomor udah sukses terregistrasi, tapi nomor baru ini nggak bisa dipakai untuk WhatsApp. Nah saya pun baru mengalami hal seperti ini ya. Mungkin teman-teman udah pernah nyoba beli perdana di counter, terus nomornya udah terregistrasi apa gimana gitu, boleh sharing ya di kolom komentar bawah, karena saya baru kali ini nemuin hal-hal yang kayak gini gitu kan. Sebelumnya saya udah pernah dengar, cuman karena saya paling masalah maintenance atau masalah jaringan atau masalah yang lain, saya positive thinking aja. Nah ini baru kali ini saya ngalamin hal-hal yang aneh gitu ya kan. Nah saya coba hal teknisnya dulu, saya cek dulu di nomor WhatsAppnya, saya otak-atik, saya alihin ke WhatsApp bisnis, ternyata tetap jawabannya sama. Jadi nomor yang baru registrasi itu nggak bisa daftar WhatsApp karena tertaut sama handphone sebelumnya. Nggak tahu handphone siapa ya kan, nggak tahu. Yang jelas itu handphone yang ada tulisannya Vivo Y16 di WhatsApp bisnis gitu kan. Saya coba alihin ke WhatsApp bisnis, saya coba alihin ke WhatsApp biasa, tetap masih nggak bisa. Terus solusinya harus nunggu 15 jam gitu ya. Mungkin kalau misalkan pertama si customernya registrasi yang benar, terus dia konfirmasi. Saya juga pernah sih ya kayak gitu ya, mindahin WhatsApp ya,
pindahin WhatsApp dari handphone lama ke handphone baru gitu. Tapi ada pilihan yang lainnya gitu ya, di tombol bawahnya itu bisa kirim OTP aja gitu kan, daripada minta OTP ke handphone yang lama. Nah kita minta kirim OTP ke SMS yang baru gitu. Cuman yang jadi nggak enaknya, saya kan penjual counter juga ya, penjual perdana voucher kayak gitu. Jadi seolah-olah kita ngejual kartu bekas gitu, padahal kan ini kartu baru registrasi. Jadi seolah-olah kita itu dipandang kayak, wah ini yang dia jual nih kartu bekas gitu ya. Kan sulit ya membuktikan kayak gitu mah ya. Apalagi kita yang baru merintis itu susah banget ya untuk menjaga nama baik toko kayak gitu. Itu hal penting sih menurut saya, karena membangun toko tuh nggak segampang kayak hari besok jualan, hari besok harus rame, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kayak kita harus modal dulu, harus ini dulu. Makanya saya pentingkan pelayanan customer itu nomor satu. Makanya hal-hal kecil seperti ini harusnya bisa diselesaikan gitu ya. Takutnya berimbas jelek ke hari-hari berikutnya atau ke yang akan datang gitu ya, ke toko kita. Nah ceritanya saya minta pengertiannya dari si customer saya itu minta tunggu 15 jam. Nanti kalau misalkan udah 15 jam, kalau masnya sempat ke toko boleh ke toko, tapi kalau misalkan nggak sempat ke toko, saya kasih nomor WhatsApp saya ya kan, bisa SMS juga nggak apa-apa. Nah sama dia teh bilang ya udah oke, mau gimana lagi ya kan. Takutnya saya kan mau pengen tahu juga ya kan, ini kartu kok bisa gitu kan, pengen tahu juga. Gampang lah kalau untuk tuker kartu yang baru, mungkin nanti kita usahain. Tapi ini pembelajaran buat saya juga, saya sendiri yang ngalamin. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman hal yang sama, boleh sharing di kolom komentar bawah ya. Jadi pembelajaran buat kita ya sebagai pedagang counter gitu. Saya kasih pengertian, alhamdulillahnya si customer saya aja ngerti gitu. Oh ya udah mas, nggak apa-apa, nanti saya chat mas via SMS atau via WhatsApp yang lain gitu ya. Lalu saya udah kirimin fotoin bukti-buktinya ya, kayak misalkan di handphonenya dia kayak tulisan nggak bisa, terus nyangkut di BOY 12, terus nomor ini udah terdaftar di handphone lain. Nah saya udah coba kirimkan bukti gitu ke grup provider di di daerah saya ya. Jadi saya kirimkan bukti-bukti tersebut, komplain langsung ke grup terkait gitu ya, provider terkait. Nah alhamdulillahnya SPP-nya itu ngerespon. Jadi pas ngerespon itu dia ngirimin link ke saya, itu berupa kayak form dari WhatsApp web ya. Jadi kayak komplain gitu ya, komplain WhatsApp web bahwa nomor ini itu nggak bisa. Nah ya udah, itu saya suruh ngisi dong nomor handphone, email, sama keluhan yang dihadapin kayak gimana ya. Saya tulis aja ini nomor nggak bisa registrasi WhatsApp, padahal nomor baru gitu kan. Saya kirim formulirnya, saya SS lagi ke SPP-nya. Lalu dia bilang kayak gini, itu beda perusahaan mas, jadi harap maklum ya. Jadi kayak gimana ya, beda gitu ya, perusahaan provider terkait sama WhatsApp itu beda. Makanya aneh sih. Jadi saya ngebayanginnya aneh gitu kan, itu nomor baru tapi nggak bisa registrasi di WhatsApp. Mungkin dari logika saya, mungkin pengguna nomor sebelumnya itu dia masih pakai WhatsApp tapi nomornya udah nggak aktif. Bisa jadi nggak kayak gitu? Bisa jadi ya kayak gitu ya. Iya sih, bisa jadi kayak gitu, karena kalau WhatsApp nomor angus kan nggak ngaruh ya. Nomor WhatsApp itu kalau misalkan angus nggak ngaruh. Iya benar, kalau misalkan nomor WhatsApp itu kalau si nomornya angus nih, kayak misalnya sama dia nggak diurus lagi, WhatsApp tetap jalan kan ya, masih tetap jalan. Tapi nah ini yang jadi bingung saya ya kan. Mungkin sama provider terkaitnya diproduksi ulang buat dijual lagi si nomor yang itu. Terus tiba-tiba ada customer mau registrasi dan registrasinya sukses, tiba-tiba WhatsAppnya nggak bisa. Itu bisa jadi kayak gitu tuh. Oke, saya skip dulu ya, barusan ada yang beli. Jadi kita terusin ya obrolan yang tadi ya. Jadi gimana ya, bingung saya juga. Jadi kayak misalkan kalau misalkan sistemnya seperti itu sebenarnya merugikan penjual ya. Jadi nomornya benar-benar nggak clear gitu. Kalau misalkan nomornya angus, terus WhatsAppnya nomor WhatsAppnya masih dipakai sama orang,
terus sama si providernya diproduksi ulang, dijual lagi, dia mau registrasi WhatsApp, bentrok jadinya ya kan. Bener bentrok. Jadi solusinya gimana ya teman-teman kira-kira ya untuk case ini, karena dari pihak provider terkaitnya pun dia bilang ini beda perusahaan. Saya nggak ngerti maksudnya beda perusahaan kayak gimana ya. Mungkin dari pihak provider terkaitnya itu dia nggak bisa ya kayak gitu ya, karena kalau WhatsApp itu harus terdaftar di nomor perdana ya. Jadi mungkin perusahaan WhatsApp ya, kalau misalnya kita gambarin si perusahaan WhatsApp pun nggak tahu ini nomor Angus apa enggak, bener nggak ya? Iya memang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita contohin itu si perusahaan si WhatsApp itu dia nggak bakal tahu nomor ini Angus apa enggak, makanya selalu terdaftar selama WhatsAppnya aktif. Nah ini kesalahan sebenarnya mungkin ya, WhatsApp kan global dunia ya, beda peraturan Indonesia kan beda gitu ya. Jadi kalau misalkan saran saya nih ya, kalau misalkan ini sebenarnya harus terintegrasi ya. Jadi kayak misalkan WhatsAppnya menyala selama dia nempel di handphone, harusnya si WhatsApp itu konfirmasi terus-terusan ya. Terus kayak gitu ya, ribet ya. Kayaknya ini sebenarnya masukannya nggak tahu buat siapa, nggak tahu buat pemerintah, nggak tahu buat provider terkait, atau nggak tahu buat WhatsApp, biar kita jualan perdana pun enak. Apalagi jualan perdana sekarang kan agak ribet ya kan, harus kakaknya benar-benar aktif, terus nggak bisa jual kita kosongan, jadi jualnya kita harus tetap pakai kuota gitu kan. Jadi sebelum kita jual ke customer, si perdananya itu harus diinjek kuota dulu baru bisa aktif. Kalau misalkan perdana 0K doang nggak bisa aktif gitu kan. Nah itu sebenarnya keresahan dari counter ya, menjual perdana. Makanya himbauannya apa gimana ya, himbauannya buat customer. Jadi kalau misalkan si customer beli perdana, apa kita tanya dulu mau registrasi WhatsApp apa enggak, kan lucu kayak gitu ya. Apa kita sendiri ngecek dulu di WhatsApp ya kan. Jadi kita beli di provider nih, kita pastiin dulu ke salesnya, ini bener nggak kedaftar nomor WhatsApp. Nah, kayak gitu ya, lucu juga kayak gitu ya. Pasti kalau sales kalau bilangnya pasti iya aja kan. Kalau sales pasti bilang aman pasti kayak gitu. Padahal kita nggak tahu kan, mereka juga nggak mau ngecek satu-satu. Orang belinya satu box ya kan, ngapain harus ngecek satu-satu, kerjaan lagi kan. Nah kalau misalnya belinya sedikit sih nggak masalah gitu, kalau belinya banyak jadi masalah. Kita cek dulu, misalkan kita download aplikasi WhatsApp di handphone yang lain nih, kita cek nomor yang belum terregistrasi ini tertaut nggak di handphone yang lama. Wah itu ribet kayak gitu. Makanya lagian memang kayak gini sebenarnya udah banyak seliweran di grup juga ya, grup counter ya. Tapi saya baru kali ini kejadian nih, takutnya kedepannya ini kita kan beli satu box nih kan, nomor yang terjualnya juga kan dalam masih ada deretannya nomornya yang kayak apa namanya, nomor rendengannya gitu ya. Satu box misalkan yang kejualnya yang paling atas nih, takutnya kemungkinan yang paling bawah juga sama gitu, nomor-nomor yang direaktivasi tapi beda customer gitu ya. Sebenarnya aneh sih menurut saya, ini dilema penjual perdana ya, penjual counter, penjual perdana di counter gitu ya. Nah mungkin ini pelajaran juga buat saya gimana cara ngadepin situasi yang seperti ini kalau misalkan kedepannya kejadian lagi ya. Mungkin kuncinya salah satunya itu dari saya ya, pasti komunikasi kita sama customer ya, gimana cara kita meyakinkan customer kalau ada hal-hal teknis kayak gini. Karena emang customer kan ada yang pinter, ada yang kurang mengerti, ataupun ada yang orang tua gitu ya. Takutnya kita juga nggak mau bohong kalau misalkan soal teknis kayak gini, harusnya bisa dibicarakan dengan cara baik-baik gitu ya. Mungkin kerja kita harus lebih maksimal lagi gitu ya. Hal-hal receh tapi kan membuat kita kayak jelek banget ya, kayak misalkan jual bekas kayak gitu, padahal kan masih segel gitu ya. Tahu gitu kan perdana kan masih segel gitu, sama dia juga dibuka, sama saya juga dibuka, masih segel dan baru lagi registrasi. Nah pokoknya kayak gitu aja, ribet pokoknya. Mudah-mudahan ini saya udah komplain ke SPP provider terkait soal hal ini. Saya juga udah kirim from WhatsApp untuk kendala di nomor ini nggak bisa registrasi WhatsApp padahal nomor baru, dan saya juga udah kirim bukti ke SPP terkait, dan jawaban dari SPP terkait katanya mau
dia mau ngirimkan ke pusat, ya, saya nggak tahu pusat mana gitu kan. Dia mau ngirimkan ke pusat, mau komplain lah, mau komplain ya tentang masalah kartu perdana di counter kayak gini, kenapa bisa nomor baru itu nggak bisa terdaftar di WhatsApp. Nomor baru tidak bisa terdaftar di WhatsApp. Kalau saya sih solusinya satu-satunya dikasih jeda ya, kayak misalkan perusahaan provider terkait itu kalau bikin nomor itu harusnya dijeda ya. Mungkin kan nomornya dikitnya banyak tuh kan, kayak plat nomor mobil atau motor gitu kan, nggak mungkin sama gitu kan. Kecuali request gitu kan, harusnya dijeda gitu. Misalkan nomor ini nggak dipakai udah berapa lama, nah 5 tahun kemudian baru, atau 10 tahun kemudian baru diaktifin ulang. Apa terlalu lama apa gimana gitu kan. Kan nomor digitnya banyak tuh, sampai 12, kadang 13 gitu kan bisa kayak gitu. Cuman ya kendalanya mungkin dari situ, mungkin dari provider, salah satu providernya udah kehabisan angka kali ya, udah kehabisan angka, dicoba nyusun angka lagi, ternyata dapatnya ini ternyata sama, random dapatnya. Nah, kita sebagai penjual yang kena gitu. Ya mudah-mudahan aja ini nomor untuk kedepannya, nomor perdana itu nggak tiba-tiba seperti kejadian kayak saya ya, udah ada terregistrasi sama WhatsApp orang lain gitu kan, takutnya jadi masalah gitu. Oke lah kalau customernya ngerti. Coba kalau misalkan teman-teman ngadepin customer ibu-ibu kan, waduh nyerewetnya minta ampun tuh ya kan, apalagi yang langganan gitu kan. Karena kalau saya berharapnya sih gini ya, kan orang kalau misalnya beli perdana di kita otomatis beli kuotanya juga di kita gitu kan, mau pakai voucher atau mau pakai tembak itu kan pasti invest ya buat kita ya, karena kita yang nawarin produk itu ya kan. Makanya kita pasti tawarin yang kalau mau ngisi kesini lagi ya Bu, kalau misalkan mau ngisi ulang bulanan kesini lagi ya. Mungkin teman-teman counter juga udah ada yang pernah ngalamin ya kejadian yang kayak gini, kejadian yang saya alamin yang tadi. Mungkin ada yang anggap hal sepele ataupun ada yang anggap hal serius. Kalau saya sih pasti serius karena menyangkut pelayanan ya, kayak pelayanan untuk pelestarian customer kita ya. Karena kita itu tumbuh itu karena emang kebanyakan customer langganan gitu kan. Kalau misalkan ada customer datang ke toko kita, pasti kita bakal benar-benar kasih pelayanan yang terbaik gitu ya, tapi nggak lebay juga gitu. Tapi kita emang sesuai dari kemampuan kita, sesuai dengan kategori apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi misalkan kita penjual counter ya, kita fokus di counter gitu ya teman-teman. Nah ini untuk untuk pelanggan gitu ya, takutnya saya menjual perdana bekas gitu ya, padahal kita sebenarnya nggak pernah tahu gitu kan, kita hanya penjual gitu ya, jadi sebenarnya itu masalah teknis yang belum saya pahamin gitu sampai hari ini gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya juga saya udah pernah dengar, cuman baru kali ini saya ngadepin customer yang kayak gini gitu kan, ngadepin hal-hal yang kayak gini gitu ya. Karena nggak bisa, ini takutnya kedepannya itu kayak kita bakal kejadian hal kayak gini gitu. Ini antisipasi aja, takutnya hari ini itu baru gelombangnya, kedepannya itu nomor ini bakal banyak yang kejadian yang kayak saya alami tadi. Jadi udah terregistrasi WhatsApp gitu, padahal kan belum registrasi gitu ya. Mungkin ini ya sedikit klarifikasi lah ya kan dari saya, takutnya ada customer saya yang tahu informasi seperti ini, bahwa kartu perdana itu nggak bisa diregistrasi gitu, nggak bisa diregistrasi di WhatsApp. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya kalau misalkan ada hal-hal lain yang menyangkut terkait penjualan perdana, teman-teman boleh sharing ya, karena kita juga butuh informasi yang lebih spesifik ya, karena kan transaksi penjualan juga penting kan, pelayanan juga penting kan, bagaimana kita cara mengelola barang, mengelola produk gitu kan. Nah makanya kalau misalkan ada masukan bolehlah kita share di kolom komentar bawah ya teman-teman sosial media ya. Nanti kita bakal sharing-sharing gimana cara solusi yang benar-benar blunder gitu kan, dari perusahaan WhatsApp dilempar ke
perusahaan provider terkait dilempar lagi ke WhatsApp, dilempar lagi ke kita yang jadi korban gitu kan. Kita yang sebagai customer gitu kan, kita yang sebagai supplier merasa jadi korban gitu kan, padahal itu kan sebenarnya masalah teknis ya. Mungkin saya juga paham ya, untuk perusahaan-perusahaan seperti itu mereka nggak saling terkait ya, kecuali ada kerjasama ya. Seperti itu teman-teman ya, untuk hari ini sharingnya mudah-mudahan bermanfaat, semoga sehat selalu, panjang umur, murahkan rezekinya, lancar usahanya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.